Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sultan Dika Al-Karim. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Agi Nugraha selaku dosen mata kuliah pengantar informatika. Jadi tujuannya dibuat video ini untuk mengisi soal-soal UAS di semester ganjil. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama ini mengenai teknologi informasi, peranannya dalam kehidupan sehari-hari dan pengertiannya. Untuk pengertiannya sendiri, teknologi informasi ialah istilah untuk teknologi apapun yang membantu kehidupan manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Untuk peranannya sendiri sudah saya sebutkan barusan, membantu kehidupan manusia dalam menyebarkan informasi. Lanjut ke pertanyaan kedua mengenai operating system atau OS, mengenai tugas OS dan macam-macam OS. Untuk tugas OS itu sendiri ialah mengelola program, mengelola memori, dan menyediakan antar muka pengguna atau yang sering disebut dengan user interface. Untuk macam-macam OS itu sendiri terbagi menjadi MS-DOS, Microsoft Windows, macOS, Linux, dan Unix. Lanjut ke pertanyaan ketiga mengenai generasi komputer. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa komputer dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman sudah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Untuk generasi pertama, komputer diciptakan pada tahun 1940 sampai 1956. Itu generasi pertama. Komputer generasi pertama itu merupakan sebuah mesin hitung besar dengan ukuran yang sangat besar, digagas oleh Konrad, seorang insinyur asal Jerman. Dan komputer generasi pertama ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan perang pada waktu itu. Dan komputer generasi pertama ini sering kita dengar atau lebih ramah di telinga dengan sebutan ENIAC. Untuk komputer generasi kedua diciptakan pada tahun 1956 sampai 1963. Di generasi kedua sudah mulai ditemukan transistor atau komputer sudah menggunakan transistor untuk menggantikan tabung hampa yang digunakan pada generasi pertama. Komputer generasi ketiga dikembangkan pada tahun 1964 sampai 1971. Untuk komputer generasi ketiga sudah menggunakan IC atau Integrated Circuit. Karena pada generasi kedua penggunaan transistor dirasa kurang optimal sehingga komputer menjadi cepat panas. Sebetulnya IC atau Integrated Circuit sudah ditemukan oleh Jack Billy pada tahun 1958. Namun baru digunakan pada tahun 1964 di komputer generasi ketiga. Lanjut ke komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat dikembangkan pada tahun 1971 sampai sekarang, sampai hari ini. Untuk generasi keempat, komputer sudah menggunakan mikroprosesor yang menyatukan ribuan dari IC dalam satu komputer. Dan di tahun-tahun ini juga mulai bermunculan laptop yang sangat portable untuk dibawa kemana-mana. Jadi komputer sudah tidak berbentuk tabung lagi, sudah tidak ribet lagi dibawa kemana-mana, sudah bisa berupa laptop yang sangat kecil, compact, simple, dan bisa dibawa kemana-mana. Yang terakhir, komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini sendiri dikembangkan pada hari ini, pada masa sekarang, sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini sendiri ditandai dengan bermunculannya atau munculnya LSI, yaitu sebuah pemadatan dari ribuan mikroprosesor yang mungkin dari generasi keempat merupakan pemadatan dari IC menjadi mikroprosesor. Untuk di generasi kelima ini sendiri, pemadatan dari mikroprosesor tersebut
sehingga muncullah LSI. Lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan kali ini ada hubungannya dengan video yang sudah saya upload kemarin mengenai marketplace. Pertanyaannya adalah, apa kekurangan dan kelebihan dari marketplace yang saya pilih kemarin? Untuk aplikasi marketplace yang saya pilih kemarin ialah aplikasi Oyo. Jadi langsung saja, untuk kelebihannya menurut pribadi saya, menurut opini saya, aplikasi Oyo ini memudahkan untuk seseorang yang akan bepergian keluar kota misalkan, atau bepergian jauh yang mengharuskan seseorang tersebut harus menginap. Itu sangat memudahkan untuk seorang tersebut mencari penginapan terdekat di sekitaran area yang akan dia tuju. Jadi sangat memudahkan lah. Untuk kekurangannya sendiri, menurut pribadi saya, menurut opini saya kembali, di aplikasi Oyo itu belum terdapat fitur bayar online, semisalkan transfer atau bayar via BCA, intinya pembayaran via online. Jadi ketika kita booking kamar, ketika kita booking penginapan, itu hanya kamarnya saja yang terbooking tanpa pembayarannya secara online. Jadi kita tetap harus membayar di tempat. Ke pertanyaan kelima, implementasi brandware, software, dan hardware. Menurut saya pribadi, implementasi dari brandware, software, dan hardware ialah brandware sebagai perancang atau peran utama dari sebuah perintah yang akan dilakukan oleh software dan hardware nantinya. Untuk hardware sendiri, hardware itu sebagai masukan atau input dari sebuah perintah. Untuk software sendiri, nanti software yang akan melakukan perintah yang di-input di hardware. Lanjut ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-6. Jelaskan tentang diri Anda. Lebih memilih desain grafis atau desainer, programmer, atau engineer. Jadi di soal kali ini mengenai diri sendiri, kedepannya akan menjadi apa, seperti itu mungkin, desainer, programmer, atau engineer. Untuk saya pribadi, saya lebih memilih desainer. Kenapa? Karena yang pertama, saya suka seni, dan saya pikir di desain grafis mengandung unsur seni yang luar biasa. Untuk alasan kedua, karena saya sudah punya basic di desain grafis. Saya sudah mulai main-main Corel, Photoshop semenjak SMK. Jadi sepertinya saya akan melanjutkan di bidang desain grafis dan akan lebih berfokus di situ.